Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin tinggi nilai sesuatu, semakin mahal pula harganya. Bila ingin mencapai surga yang tertinggi di akhirat, maka seseorang harus berada pada posisi tertinggi di dunia. Syekh Muhammad Ahmad Rashid. Saudaraku, tanpa kita sadari, kita telah melewati detik, menit, jam, hari, pekan, bahkan tahun-tahun yang cukup panjang, bukan? Bahkan sangat melelahkan. Tapi apa? Semuanya sudah berlalu. Coba kita renungkan. Berapa banyak amal yang sudah kita lakukan selama itu? Mari kita mereka-reka jawabannya. Ya, ternyata baru itulah kesungguhan yang kita lakukan untuk menyongsong sebuah kehidupan yang pasti dan abadi. Ternyata hanya sebanyak itu bekal yang kita kumpulkan untuk menebus kebahagiaan akhirat. Sudah cukup? Tentu saja tidak. Sementara kita sama sekali tidak tahu berapa detik, menit, jam, hari, pekan, dan tahun lagi yang tersisa di hadapan kita. Dunia ini hanyalah 3 hari. Nasihat Imam Hasan Al-Basri. Ia melanjutkan, 3 hari itu adalah hari kemarin yang sudah berlalu, dan kita tidak bisa lagi untuk mengubahnya. Hari esok yang kita tidak tahu apakah kita akan masih memiliki kesempatan di dalamnya. Dan hari ini kesempatan untuk melakukan amal solih. Maka beramalah sebanyak-banyaknya. Semua kita pasti sangat mendambakan rahmat Allah, bukan? Sangat mendambakan rahmat Allah untuk bisa dimasukkan ke dalam surga, yaitu surga tertingginya, surga Firdaus. Saudaraku, mari kita merenung sejenak. Setiap sesuatu itu ada harganya. Semakin tinggi nilai sesuatu, semakin mahal pula harganya. Bila ingin mencapai surga yang tertinggi di akhirat, maka seseorang harus berada pada posisi tertinggi di dunia. Begitulah kata Syekh Muhammad Ahmad Rashid. Bagaimana kita bisa mencapai kedudukan tertinggi di dunia? Mari kita sama-sama lihat lembar-lembar firman Allah dalam Al-Quran, yaitu, dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang-orang yang menyerukan dakwah kepada Allah dan mengerjakan amal solih. Quran Surah Al-Fusilat ayat 33. Rasul bersabda, bila Allah memberi hidayah kepadanya melalui dirimu, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Kailani dalam Futhul Ghaib mengatakan, tidak ada kedudukan yang tinggi bagi manusia di dunia kecuali kedudukan menyeru manusia ke jalan Allah. Tidak ada tingkatan yang melebihinya kecuali tingkatan nubuwah, yaitu tingkatan kenabian. Saudaraku, bersyukurlah bila kita memiliki keinginan untuk termasuk dalam barisan orang-orang yang menyerukan Islam dan menyebarkan hidayah Allah. Bersyukurlah bila kita saat ini telah ada dalam barisan orang-orang yang membawa penerang dan lentera di tengah kegelapan. Indah sekali senandung yang dikatakan oleh orang pendahulu kita. Dalam hidup ini, kami hanya pengembara. Kami menyambung pengembaraan orang-orang sebelum kami. Mereka yang lebih dahulu berangkat memberitahu kami rambu-rambu untuk menempuh perjalanan. Maka kewajiban kami adalah memberitahu kepada orang-orang yang ada di belakang kami. Azam, Diwan Matani 139. Ya, saudaraku, merekalah yang lebih dahulu melakukan perjalanan ini, yang memeras keringat, mempersembahkan raga dan jiwanya hingga akidah Islam tertanam dalam lubuk hati kita. Melalui merekalah kita terhindar dari ombak dan ganasnya kehidupan yang menghanyutkan. Lewat mereka juga kita mengerti apa arti hidup, bagaimana seharusnya kita hidup, dan kemana akhir tujuan hidup yang hakiki. Apa artinya? Mereka telah menanam dan kita telah makan. Selanjutnya kita akan menanam dan orang-orang setelah kita yang akan memakan. Begitulah logikanya. Kita harus menyambung estafet penyebaran hidayah Allah pada orang sekeliling kita. Saudaraku, menyebarkan kebenaran sudah pasti banyak risikonya. Bahkan resiko itulah yang kita tangkap dari sirah Rasulullah
para nabi sebelumnya. Tapi semoga kita tak pernah lari dari medan ini. Apa artinya menjaga diri dari kemaksiatan, memiliki sikap amanah, jujur, berbakti, ihsan, dan semua moral yang baik bila ia tinggal di tengah padang pasir atau di puncak gunung sendirian? Apakah ada yang mengakui kejujuran sebagai akhlak mulia bila tidak ada orang di sekitarnya, kecuali pohon dan berbatuan? Demi Allah, orang yang lari dari perang terhadap keburukan adalah orang-orang yang melepas semua keutamaan. Wahyul Kalam. Jika dahulu di awal kenabian, Jibril mendekap erat Rasulullah hingga 3 kali di Gua Hira dengan mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian pada kesempatan yang sama, Rasulullah memeluk anak pamannya Abdullah bin Abbas dalam dekapannya sambil mengatakan, Allahumma alhimul Quran. Ya Allah, ajarkanlah ia Al-Quran. Sekarang, mari rangkul orang-orang sekeliling kita. Tuntun tangan mereka dengan dekap erat-erat mereka, lalu tanamkan cahaya kebenaran dalam hatinya. Sungguh, ada kebahagiaan tulus dalam hati saat kita bisa memberi petunjuk kepada mereka yang telah terombang-ambing. Benar-benar sebuah kebanggaan, bukan? Saat kita berhasil menolong dan meluruskan langkah mereka kembali di jalan Allah. Saudaraku, jalan ini panjang, memerlukan waktu yang lama, memerlukan pengorbanan yang sangat banyak, tapi tak ada lagi jalan lain yang lebih selamat. Semoga Allah mengantarkan kita ke puncak kemuliaan di dunia dan mengizinkan kita menghirup kenikmatan surga Firdaus. Amin ya robbal alamin.